Menjumpai Anda kembali dalam program Bible Everyday. Dan hari ini kita akan belajar dari Kejadian pasal yang ke-43. Kejadian pasal yang ke-43 dibuka dengan satu ayat yang cukup mengejutkan. Apa kata ayat yang pertama itu? Tetapi hebat sekali kelaparan di negeri itu. Di mana? Yaitu tentu saja di rumah Yakub. Yakub dan anak-anaknya mengalami kelaparan hebat. Bukankah ini kontras sekali dengan apa yang Tuhan janjikan kepada Yakub? Bukankah Yakub menerima janji, bahkan menerima berkat secara langsung dari ayahnya Ishak? Coba saya mengajak Anda mundur ke belakang di Kejadian pasal yang ke-27. Ini cerita tentang ketika Yakub diberkati Ishak sebagai anak sulung. Apa berkat yang diturunkan Ishak kepada Yakub? Perhatikanlah ayat yang ke-27 dari Kejadian pasal yang ke-27. Sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan. Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit dan tanah-tanah gemuk di bumi dan gandum serta anggur yang berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia, dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. Bukankah Yakub menerima janji berkat yang luar biasa? Embun dari langit akan turun kepada Yakub, bahkan bumi akan menghasilkan sesuatu bagi Yakub. Gandumnya akan dibuat berlimpah-limpah, tanahnya dibuat gemuk di bumi ini. Tapi kenyataannya Kejadian pasal yang ke-43 menunjukkan bahwa Yakub mengalami kekeringan dan kelaparan hebat. Jangan salah persepsi, jangan salah respon ketika melihat cerita ini. Kalau kita dalam posisi Yakub, mungkin kita mulai meragukan janji berkat yang dulu dia terima. Dulu dia merasa diberkati dengan sesuatu yang besar, sesuatu yang berlimpah-limpah, sesuatu yang luar biasa. Namun kenyataan hari ini menunjukkan jauh bertolak belakang dari berkat yang dulu dia terima dari Ishak ayahnya. Kita harus memahami cerita ini dengan sebuah cara pandang yang benar. Apa cara pandang yang benar? Ketika Tuhan menjanjikan berkat, bukan berarti semua jalan mulus-mulus saja. Ketika Tuhan menjanjikan promosi, ketika Tuhan menjanjikan keberhasilan, bukan berarti tidak ada masalah, bukan berarti tidak ada hambatan. Tuhan memang rindu mengangkat kita, membawa kita ke puncak. Tapi bukan berarti kita tidak turun ke bawah dan punya pengalaman lembah. Tuhan izinkan semuanya itu terjadi dengan sebuah maksud. Dan Kejadian pasal 43 ini membuat kita mengerti Tuhan izinkan kelaparan di negeri Yakub. Tentu ada sebuah maksud. Maksudnya apa? Supaya satu keluarga ini berkumpul kembali. Supaya satu keluarga ini dipulihkan kembali. Ya, Yakub dan anak-anaknya berkumpul kembali dengan Yusuf yang disangka sudah mati oleh Yakub, yang disangka entah kemana oleh saudara-saudaranya. Justru masa kekeringan itu membuat Yakub dan keluarganya dikumpulkan kembali. Kita mengerti dari kisah ini, dalam hal yang buruk sekalipun, ternyata Tuhan punya maksud. Bagaimana dengan hidup Anda sekarang? Mungkinkah Anda sedang mengalami sesuatu yang buruk? Belajarlah untuk percaya. Ada maksud yang indah di balik semuanya itu. Belajarlah percaya. Bahkan sekalipun fakta hari ini mungkin tidak menyenangkan, tapi belajarlah percaya. Allah kita melakukan rencananya dengan ajaib pada akhirnya. Tuhan memberkati.